Shalom semuanya, dalam video kali ini saya akan menyampaikan pengajaran yang telah saya terjemahkan dari website rebetzenchanabracha.blogspot.com dengan judul Bulan Tisrei, Sukah, Tempat Mengisi Kembali Emunah. Judul yang pertama, Dalam Naungan Emunah. Sebagai seorang emunah healer, banyak yang datang kepada Rebetzenchanabracha untuk supaya mereka dapat diperkuat dalam emunah mereka. Banyak dari mereka tumbuh, banyak dari kita juga tumbuh dengan ibu yang kritis atau mengalami semacam trauma pada masa kanak-kanak yang membuat kita merasa ditinggalkan dan akibatnya terputus dan jauh dari Hashem. Dan hasilnya adalah mungkin kita menjadi keras terhadap diri kita sendiri, serta meragukan bahwa apakah kita pantas mendapatkan cinta dan perlindungan Hashem. Dengan kurangnya mencintai diri sendiri seperti ini, sulit untuk kita bisa mencintai orang lain dan membiarkan diri kita mengalami cinta abadi dari Hashem. Hari Raya Sukkot hadir untuk memperbaiki kekurangan emunah yang kita miliki. Selama Sukkot, Hashem membawa kita mendekati ruangnya yang terdalam, tempat di mana Hashem menghujani kita dengan cinta dan kasih sayang. Seperti tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 3, tangan kirinya berada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Ayat tersebut merujuk kepada awan kemuliaan yang direpresentasikan oleh Sukah. Tertulis dalam Midrash Zuta Shir Hashirim 2. Sukah ini dianggap seperti pelukan penuh kasih dari Hashem. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa secara halakik, dinding minimum yang diperlukan untuk sukah kosher adalah 2 dinding lengkap dan dengan 1 tefach atau 1 lebar telapak tangan dari sebuah dinding. 2 dinding lengkap diumpamakan sebagai lengan di atas siku dan lengan di bawah siku. Dan dinding selebar telapak tangan diumpamakan sebagai telapak tangan yang berputar tegak lurus dengan lengan dalam bentuk pelukan. Ketika kita duduk di dalam sukah, kita menerima pelukan yang penuh kasih dari Bunda abadi kita, yaitu Sekinah atau hadirat Hashem. Kasih sayang jenis apapun yang belum kita terima dari ibu kita, sekarang bisa kita menerimanya melalui kasih sayang cinta tak bersyarat yang terdalam dengan ada di bawah sukah. Saat kita masuk di dalam sukah dan meditasi membiarkan kasih sayang Sekinah Hashem memenuhi kita dan menembus semua sakit emosional kita, maka kapasitas emunah kita akan ditingkatkan. Sama halnya dengan sukah mula-mula, yang mana Hashem melindungi bangsa Israel saat di padang gurun. Sukah itu juga mengisi kembali emunah mereka. Orang-orang Yahudi baru saja keluar dari Mesir setelah menjalani 210 tahun masa emosional dan trauma spiritual. Penderitaan perbudakan telah memengaruhi emunah mereka. Mesir itu seperti ibu yang keras, yang membuat anaknya ragu-ragu dan tidak percaya. Oleh karena itu, Hashem melindungi Israel dalam awan kemuliaannya untuk mengisi kembali emunah mereka. Judul yang selanjutnya, Dalam Pelukan Ilahi. Torah menekankan tentang mitzvah untuk tinggal di dalam sukah selama 7 hari Sukkot, untuk kita mengingat kembali bagaimana Hashem melindungi bangsa Israel di Sukkot saat ia membawa kita keluar dari Mesir. Kata Sukkot sendiri ditulis sebanyak 3 kali dalam ayat-ayat Torah berikut. Mungkin Anda sadar bahwa 2 kali kata Sukkot ditulis tanpa huruf Vav dan 1 lagi ditulis dengan huruf Vav. Untuk yang memiliki kitab suci dalam bahasa Ibrani, bisa dilihat dalam bahasa Ibraninya. Saya akan membacakan dari bahasa Indonesianya dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 42 sampai dengan 43. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, agar generasi-generasimu mengetahui bahwa
Aku telah memerintahkan Bani Israel tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Hashem Elohimmu. Dinding Sukah melambangkan awan kemuliaan layaknya cahaya di sekitar, atau dalam bahasa Ibrani cahaya di sekitar disebut dengan Or Makif. Cahaya di sekitar kita memengaruhi perlindungan yang kita dapatkan. Dengan memiliki cahaya dengan kualitas tenaga yang tinggi, maka cahaya yang ada di sekitar kita itu akan memastikan kita selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Bnai Yissakhar menjelaskan bahwa menurut Arizal terdapat cahaya sekitar yang mengelilingi si pemberi atau maskulin, dan terdapat juga cahaya sekitar yang mengelilingi si penerima atau feminin. Nah, kedua cahaya ini merujuk kepada dua kali kata Sukot yang dieja tanpa huruf Vav. Namun demikian, ada juga cahaya sekitar yang mengelilingi maskulin dan feminin secara bersamaan. Ini adalah rahasia dari ayat tangan kanannya memeluk aku dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 6, yang mana cahaya sekitar ini merujuk kepada kata Sukot yang dieja lengkap dengan huruf Vav. Saat kata Sukah dieja dengan Vav, gematrianya adalah 91, yang mana sama dengan jumlah dari nama maskulin Hashem, Yud Hei Vav Hei, nilai gematrianya adalah 26, dengan nama feminim Hashem, Adnut, Alef, Dalet, Nun, Yud. Nilai gematrianya adalah 65. 26 ditambah 65 sama dengan 91. Persatuan ini merupakan rahasia dari pelukan Hashem. Setelah pelukan ilahi terjadi, datanglah perpecahan antara roh yang lain. Oleh karena itu, mendirikan mitzvah Sukah sepenuhnya dengan Vav menyuguhkan kita kemampuan untuk menerima Ruach HaKodesh atau inspirasi ilahi. Karena nubuatan-nubuatan hanya datang kepada orang yang dipenuhi dengan simcha atau kebahagiaan. Ini merupakan komentar dari Rambam untuk Hilkot Yesodei HaTorah 7 ayat 4. Hal ini sejajar dengan kebahagiaan besar yang dikaitkan dengan liburan Sukot yang lebih besar dari hari libur lainnya. Sama halnya dengan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada persatuan antara pria dan wanita. Judul yang selanjutnya, mata ketiga dari Sukah. Sukot adalah hari raya penyembuhan spiritual yang paling berlimpah dengan cahaya emunah dan inspirasi ilahi. Ini bahkan tersirat dalam nama Sukah sendiri yang artinya adalah melihat dengan inspirasi ilahi. Rabbi Yitzchak mengatakan bahwa Yitzchak adalah Sarah. Kenapa namanya dipanggil Yitzchak? Karena ia melihat Socha dengan inspirasi ilahi. Tertulis dalam Yalkut Shimoni Bereshit 116 nomor 62. Yang mana itu juga merupakan nama untuk atap Sukah, Secha, dan dari akar kata yang sama dengan Socha, artinya melihat dengan inspirasi ilahi. Saat kita menghilangkan atap rumah yang adalah pengaman di atas kepala kita, sesungguhnya kita sedang membuka diri kita kepada pengaman yang di atas dan sedang membuka diri kita kepada emunah terhadap yang di atas yang selalu mengawasi kita. Sukah sendiri memberkati kita dengan cahaya-cahaya sekitar. Yang pertama, lulav, mentransmisikan cahaya batin or penimi ke tulang belakang. Yang kedua, etrog, mentransmisikan cahaya batin ke dalam hati. Yang ketiga, arafot, mentransmisikan cahaya batin ke dalam bibir. Ini mengapa ada 2 arafot. Dan yang keempat adalah hadashim, mentransmisikan cahaya batin ke mata. Rabbi Wenger bertanya, mengapa ada 3 hadashim? Apakah kita memiliki 3 mata?
Jawabannya adalah ya. Memang selama Sukot kita belajar melihat dengan mata ketiga, yaitu inspirasi ilahi. Judul yang selanjutnya, mengguncang kita kembali ke kehidupan. Sebagai lanjutan dari Rosh Hashanah dan Yom Kippur, kita mengguncang lulav 3 kali dalam masing-masing dari 6 arah. Semuanya berjumlah 18 guncangan sesuai dengan nilai numerik chai atau kehidupan. Lulav adalah katalis untuk mewujudkan cahaya batin kita yang menentukan tingkat pencapaian kita, keadaan keuangan kita, dan daya hidup kita untuk tahun yang akan datang. Sebenarnya, lulav sendiri punya nilai numerik 68, yang sama dengan gematria dari kata chayim atau kehidupan. Hashem adalah sumber dari hidup kita. Semakin kita bersatu dengannya, kita semakin hidup. Satu ikat lulav merepresentasikan nama Hashem Havaya yang artinya keberadaan. Masing-masing 4 spesies sesuai dengan masing-masing 4 huruf nama Hashem. Yud adalah cabang Hadashim, He pertama adalah Arafot, Vav sesuai dengan tulang punggung lulav yang lurus, dan He terakhir adalah etrog hati kita. Sebagai seorang perempuan yang terlepas dari aktivitas mengguncang lulav, kita bisa meramaikan tulang punggung kita dengan tari-tarian riang gembira, membuka mata ketiga kita dalam meditasi, dan menyanyikan lagu gembira dengan bibir kita, sehingga kasih sayang dapat tercurah dari hati kita. Karena hidup kita terasa lengkap saat kita jatuh cinta dan memelihara hubungan kita dengan keluarga dan teman-teman kita. Judul yang selanjutnya, uap dari Shalom. Karena Aharon, aku mengawalmu dalam awan kemuliaan seperti ada tertulis dalam Mazmur pasal 105 ayat 39. Dia membentangkan awan sebagai penudung dan api untuk menerangi malam. Ada 7 awan, di atas, di bawah, di 4 sisi kita, dan 1 di depan yang akan membunuh ular dan kalajengking, yang akan meluruskan gunung-gunung dan lembah-lembah, dan yang akan membakar duri bagi mereka. Mereka akan membawa asap dan raja-raja dari barat dan timur akan melihatnya, dan bangsa-bangsa akan berkata, apakah gerangan itu yang muncul dari padang belantara seperti tiang-tiang asap? Tertulis dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 6, Midrash Tanhuma Bamidbar bab 2. Apa hubungannya antara Aharon dengan awan kemuliaan? Kenapa mereka bisa ada karena Aharon? Aharon dikenal dengan kecintaannya kepada orang-orang Yahudi. Dia mencintai Shalom dan berjalan terus berdasarkan Shalom. Tertulis dalam Pirkei Avot 1 ayat 12. Saat Yom Kippur, Aharon akan memasuki ruang Maha Kudus dan membakar persembahan wewangian. Persembahan ini kemudian naik menjadi awan kemuliaan yang melindungi bangsa Israel. Rabbi di Ruzin mengatakan bahwa ketika 2 orang saling membenci, uap dari mulut mereka tidak akan pernah bercampur. Masing-masing terhempas ke arah yang berbeda. Namun demikian, ketika 2 orang saling mencintai, uap nafas mereka bercampur menjadi satu. Ketika Aharon masih hidup, orang-orang sangat mencintai satu sama lain dan saling memberikan kavod atau rasa hormat terhadap satu sama lain, sehingga uap nafas mereka bercampur bersama dan menjadi ananei kavod, awan kemuliaan. Inilah mengapa ada begitu banyak cinta kasih sayang bertebaran di udara saat Sukot. Ini merupakan kata-kata dari Rav Shlomo Karlebach dalam Lev Hasyamayim halaman 278 sampai dengan 279. Judul yang terakhir, di padang gurun. Hashem menganugerahi kita 3 hadiah yang baik. Mana diberikan atas jasa Moshe, sumur mata air diberikan atas jasa Miriam, dan awan kemuliaan diberikan atas jasa Aharon.
tertulis dalam Midrash Vaikra Rabbah 27 ayat 6. Lalu kenapa kita tidak merayakan mana atau sumur mata air? Mengapa kita hanya memperingati awan kemuliaan saja selama festival Sukkot? Mungkin karena perlindungan awan kemuliaan itu mewakili pelukan Hashem dan yang mengekspresikan rasa cinta Hashem yang begitu besar untuk kita. Karena itu pada Sukkot kita merayakan cinta abadi Hashem. Dengan menyerap cintanya Hashem di Sukkah, hal ini akan memperkuat keyakinan kita pada diri kita sendiri, keyakinan kita pada orang lain, serta memperkuat keyakinan emunah kita. Awan kemuliaan tidak hanya mengajarkan kita untuk percaya bahwa kita selalu dikelilingi cinta dan perlindungan Hashem, tetapi mereka juga memperkuat emunah kita terhadap penebusan akhir. Tangan kirinya di bawah kepalaku, dari ayat Kidung Agung pasal 2 ayat 6, ini adalah Sukkah. Tangan kanannya memelukku, ini adalah awan Shekinah di masa depan. Frasa ini tertulis atau diambil dari Midrash Rabbah Shir Hashirim 2 nomor 19. Sekian, kiranya kita semua dapat merasakan pelukan Hashem pada perayaan Sukkot kali ini dan pada penebusan terakhir nanti. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar dan silakan like video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe sehingga dapat mendapatkan pemberitahuan untuk video-video baru mendatang. Shalom.